kepada Anda 30 menit mengoptimalkan sesi interaktif, dialog interaktif, ataupun juga kemudian bisa sharing experience atau hal-hal yang menguatkan dari apa yang akan nanti Anda buat dari ide-ide solusi digital. Baik, silakan. Apakah layar saya sudah muncul? Sudah muncul Bapak, kami persilakan untuk selanjutnya waktu kami berikan kepada Bapak 60 menit ke depan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam sesi pagi ini. Topik saya yaitu Digital Process Optimization in Oil Palm Industry. Nama saya Jerry Hekal. Saya saat ini Associate Professor di Bagri University. Sebelumnya saya Director Data Science di Visa, Director Data Science di Nielsen, Assistant Vice President di Mandiri, Account Officer di Toyota, dan Site Engineer di Indopora. Oke, terkait dengan Digital Process Optimization ini, apa sih yang dimaksud dengan Digital Process Optimization? Jadi, Digital Process Optimization ini adalah sebuah proses menggunakan digital technologies. Jadi, dia menggunakan digital technologies, kemudian data, dan automation, ya, otomasi dalam rangka untuk improving kepada bisnis proses, sehingga bisnis itu becoming more efficient, cost effective, dan semakin tinggi value-nya dengan cara melakukan integrasi dengan artificial intelligence, machine learning, cloud computing, Internet of Things, robotic process automations, dan analytics. Sehingga terbentuklah yang disebut dengan smart agriculture. Ya, smart agriculture. Nah, dalam materi saya ini saya akan memulai dulu from the end. Mengapa digital technology adoption ini sering mengalami kegagalan? Problem pertama yaitu problem fit, di mana solusi digital yang kita buat itu nggak matching dengan kebutuhan lapangan. Misalkan mobile apps kita kadang-kadang terlalu complicated, sehingga para pekerja itu dia kembali ke manual gitu. Sehingga dalam hal ini yang menjadi critical point adalah kita perlu starting from real plantation pain value. Ya. Apa sesungguhnya yang menjadi pain value dari employee, dari manajemen, dari proses gitu ya. Jangan sekedar hanya bagaimana kita mengadopsi teknologi itu sendiri. Just for the sake of trend. Kemudian infrastruktur yang lemah ya. Di mana di lapangan itu terjadi poor connectivity. Nah, tadi juga sampai ada yang tadi menyampaikan ya. Connectivity-nya kurang bagus. Kemudian listrik nggak ada. Kemudian network coverage-nya juga kecil ya. Sehingga sensor-sensor kita itu fail karena jaringan internetnya itu yang tidak stabil di remote area. Sehingga perlu kita punya basic infrastructure yang betul-betul siap. Ya, ada internet, energi, solar panel di wilayah yang kita taruh sensor gitu ya, agar bisa mensupport digital teknologi yang akan kita embed. Kemudian workforce and culture gap.
banyak worker itu yang dia resistance, tidak bisa beradaptasi dengan changes. Ya. Kenapa? Karena teknologi yang diadopsi trainingnya itu kurang maksimal ya. Jadi trainnya itu tidak begitu maksimal sehingga teknologi yang sudah kita beli itu tidak terpakai. Nah, sehingga dibutuhkan betul-betul digital skill dan teknologi adoption culture, ya, yang bisa itu diperbaiki di employee kita. Kemudian juga lack of system integration. Ketika kita bikin solusi baru, solusi itu tidak bisa connect dengan legacy system. Jadi ketika kita membuat berbagai macam teknologi, ternyata dia nggak bisa terkonek dengan ERP misalkan. Sehingga diperlukan garansi bahwasanya sistem yang kita bangun itu betul-betul interoperability dan bisa terintegrasi secara smooth. Kemudian poor data quality. Data-data yang kita generate itu inaccurate, incomplete, atau nggak reliable. Misalkan kita bikin RFID, kemudian itu dia gagal untuk tracking kepada damage tag gitu ya. Sehingga data-data logistik kita itu menjadi useless. Udah capek-capek di tag, ternyata nggak capture gitu. Nah, jadi perlu dibangun data quality standar yang betul-betul baik. Dan juga unclear return on investment, di mana sering cost kita itu tinggi, tapi benefitnya nggak sebesar itu gitu. Sehingga seperti smart irrigation itu biayanya lebih mahal daripada cost-nya melebihi kepada water savings. Nah, jadi kita perlu men-set up KPI yang betul-betul meyakini bahwasanya return on investment kita itu tercapai. Dan kemudian change management, tidak ada change management, di mana tidak ada push dari manajemen. Ya. Seperti misalkan perlunya blockchain untuk men-trace kepada tanaman buah segar. Tetapi tidak diadopsi atau tidak ada push dari manajemen sehingga proyeknya jadi abandon. Nah, perlu top management support ya di dalam kalau kita akan mengadopsi berbagai macam digital inovasi ini. Dan security, di mana kalau data proteksi kita lemah, proyek kita itu juga berbahaya. Karena kalau ketika big data kita itu bisa di-trace atau di-hack, maka data bisa leak ke pihak outsider. Sehingga diperlukan data governance, blockchain, cyber security agar tercapai long-term sustainability. Nah, berawal dari N ini terhadap kegagalan ini, maka terdapat 5 hal yang sangat kritikal kepada digital process optimization ini. Yang pertama yaitu digital strategy. Ya, ada data management, data governance, data quality, data architectures. Kemudian customer and employee engagement. Bagaimana employee dia engage terhadap perubahan ini. Kemudian proses innovation, bagaimana design thinking betul-betul kita adopsi untuk memastikan bahwasanya solusi yang kita berikan betul-betul menyelesaikan pain value yang dialami oleh stakeholders. Kemudian teknologi, penguasaan teknologi. Terhadap semua teknologi akan kita adopsi, dan data analytics, bagaimana kita membaca data tersebut dan memberikan rules ataupun machine learning model yang sesuai terhadap
disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kita mulai dari digital strategy, dari data management. Jadi, data management merupakan kegiatan dalam rangka memproses dan manage data throughout its life cycle. Mulai dari data dari semua sensor, kemudian menuju kepada filtering data, diproses, data di-collect, diproses dan difilter sehingga dapat data aggregation dan masuk ke dalam server berupa structured data. Ya, ada data server berupa structured data yang kemudian data structure tersebut bisa kemudian bisa digunakan di dalam produk, quality maupun engineering dan data analytics, ya, yang bisa digunakan di dalam dan kemudian ada dipelihara di dalam industrial big data. Nah, ini semua terkait dengan data quality, bagaimana data itu dia complete dan tidak terjadi duplikasi, kemudian data governance, bagaimana rule tersebut, bagaimana siapa yang berhak merubah kepada data tersebut, dan data accuracy, ya, memastikan bahwasanya data itu dia akurat masuk ke dalam data quality. Kemudian data strategi terkait dengan data arsitektur. Data arsitektur merupakan bagaimana kita mendesain struktur dan blueprint terhadap bagaimana data itu di-store, terkoneksi dan use. Bagaimana bagaimana sensor-sensor yang kita tanam, terus data drones, itu dia terkoneksi dan digunakan. Nah, tadi sudah disampaikan di sesi sebelumnya. Menggunakan dari sensor tersebut, kita menggunakan Arduino kah, Raspberry kah, ya, terkoneksi secara komunikasi langsung kah, kabel atau wireless. Kemudian bagaimana menggunakan LoRa, datanya itu masuk ke cloud, kemudian masuk ke cloud big data, dan kemudian bisa dilakukan monitoring. Dan juga nanti bagaimana dari data tersebut ada perintah-perintah lain yang bisa diteruskan ke servo. Nah, jadi dibutuhkan suatu modular yang sifatnya plug and play. Jadi modul-modul tersebut bisa terconnect tanpa harus rebuilding the whole system. Nah, kemudian yang kedua adalah customer dan employee engagement di dalam optimasi ini. Di mana employee fokus digital process optimization itu shifting dari what can we automate menjadi how can we better serve our stakeholders in creating long-term competitive advantage. Bagaimana employee betul-betul sadar bahwasanya mereka ingin better serve our stakeholders by adopting digital technology. Yang ketiga, yaitu di dalam digital process optimization adalah proses inovasi. Bagaimana design thinking kita lakukan mulai dari conducting research untuk empati, define, ideate, prototype, testing, dan implement. Bagaimana kita melakukan ini bahwasanya kita betul-betul empati terhadap pain value yang dihadapi di lapangan. Bagaimana kita mendapatkan semua masalah, kemudian kita bisa mendefine apa yang akan menjadi yang impact-nya paling besar kepada perusahaan. Nah, dan baru kita membangun ideate solusi digitalnya dan membuat prototipenya untuk kita kembangkan. Nah, yang keempat, digital teknologi. Nah, inilah yang menjadi game changer di dalam
proses optimasi ini, di mana banyak sekali teknologi yang bisa kita adopsi, mulai dari cloud computing, ada software as a service, platform as a service, infrastructure as a service, machine learning, adanya Python, mau pakai SAS, mau pakai Alteryx, banyak sekali machine learning yang available. Dan juga smart contract. Nah, smart contract dan blockchain. Bagaimana kita bisa menggunakan blockchain untuk menjaga security kita, dan juga turunannya berupa smart contract, sehingga semua transaksi bisa paperless karena adanya smart contract ini. Kemudian big data juga menjadi game changer karena semua data akan big datanya sekarang sudah di cloud, ya, big data yang under cloud untuk menampung semua data yang mengalir 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti dari sensor-sensor yang ditanam di semua area. Robotic process automation, bagaimana kita membuat otomasi yang bisa ketika terjadi sebuah event atau sebuah accident, maka RPA bisa dijalankan untuk menanggulangi hal tersebut. Misalkan di dalam ketika sensor kita melihat air sudah kadar airnya turun, maka robotic process automation bisa menjalankan servo untuk membuka pintu irigasi. Virtual and augmented reality. Nah, ini juga bisa kita adopsi untuk employee di dalam pelatihan, training, ya, untuk meningkatkan employee engagement. Financial technology, kita sudah bisa menggunakan QRIS, ya, QR code, kemudian NFC di dalam. Jadi kita bisa mengadopsi financial technology di dalam smart agriculture. IoT, bagaimana sensor-sensor bisa kita pergunakan untuk betul-betul mencapai memaksimalkan value dari perusahaan. Cyber security menggunakan blockchain dan AI. Nah, ini semua merupakan teknologi-teknologi yang bisa kita adopsi, tetapi juga harus kita ingat bahwasanya untuk memastikan bahwasanya return on investment kita terhadap teknologi ini, ya, still di bawah, masih tidak akan membahayakan kepada perusahaan. Jangan sampai company menjadi financial distress, karena banyak terjadi kesulitan keuangan karena investasinya sangat besar, namun return on investment-nya tidak tercapai. Nah, dan kemudian data analytics. Nah, data analytics terdiri atas business intelligence dan data analytics itu sendiri. Di dalam business intelligence, bagaimana kita refer kepada teknologi, ya. Kemudian bagaimana kita membangun kepada dashboard. Dashboard kemarin seperti disampaikan bahwasanya sampai sekarang belum ada dashboardnya untuk business intelligence. Padahal data kita memiliki sensor yang ditanam di mana-mana. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan data-data tersebut apabila data-data itu tidak bisa tercapture di dalam business intelligence dashboard. Nah, business intelligence dashboard ini menggunakan raw data yang kita miliki di cloud yang dikirimkan dari semua sensor dan drone untuk bisa kita melihat kepada apa yang menjadi masalah, ya, untuk mencari masalah apabila terjadi penurunan kadar air, penurunan zat-zat tertentu,
unsur hara di dalam tanah, sehingga ketika BI dia bisa mendetek, dia bisa memberikan membuat rule untuk otomasi terhadap saran atau otomasi terhadap robotic process automation-nya langsung. Jadi semua bisa dibaca oleh business intelligence dashboard yang sifatnya real time. Nah, ini membutuhkan koneksi menggunakan API, menggunakan ETL, extract, transform, and loading, dan menggunakan tools seperti Power BI, Tableau, ya, D3, maupun Python. The goal dari BI ini adalah bisa untuk mengenable decision maker to make informed data driven choice yang bisa improve kepada business outcome. Kemudian data analytics dan modeling. Nah, data analytics model ini juga sangat penting karena enable organisasi untuk memahami apa yang menjadi isu di lapangan dan bisa memprediksi sebelum kejadian terjadi. Misalkan ketika kita punya mesin, kita sudah bisa membuat predictive model terhadap downtime. Ini akan downtime-nya kira-kira akan besok nih bawa downtime. Jadi kita bisa segera untuk melakukan perbaikan sebelum terjadinya downtime. Nah, jadi kita bisa membangun predictive model untuk mengeluarkan accident card yang akan terjadi, sehingga produksi bisa tetap berjalan, jangan sampai terjadi stop line di mills. Nah, di dalam data analytics ini prosesnya melalui understanding dulu terhadap masalah, data dulu yang kita miliki apa, data preparation, data model, kemudian kita evaluasi dan kita deploy. Jadi bagaimana kita memahami kita ada masalah apa, misalkan kita ada masalah mesinnya stop line, kemudian apa data yang kita miliki, kemudian kita punya data sensor, kemudian data preparation, kita siapkan datanya, kita langsung bikin pemodelan, hasil outputnya kita evaluasi apakah tingkat akurasinya tinggi atau tingkat akurasinya rendah, dan baru kemudian kita deploy. Nah, itu bisa dilakukan kepada many cases, ya, secara umum. Kemudian data analytic model itu bisa dari yang supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Bagaimana kita menggunakan unsupervised learning seperti clustering model untuk menentukan mana apa jenis penyakit yang menimpa dahan atau pohon sawit berdasarkan kedekatan bentuknya kepada klaster-klaster yang telah memiliki persona label sebelumnya. Apakah dia termasuk kepada hama ular api, apakah dia termasuk kepada tikus, hama seperti apa yang menyerang. Nah, itu kita bisa menggunakan clustering model. Dan itu kemudian bisa dilakukan secara periodik agar terjadi optimasi bisnis. Kita bisa mempertahankan business optimization. Kemudian supervised learning. Bagaimana kita bisa menggunakan regresi, binary logistic, multinomial logistic regression, yang mana dia ketika suatu variabelnya terpenuhi, maka kita sudah bisa memprediksi bahwasanya dia akan mengalami kegagalan. Dia akan mengalami incidents. Jadi incidents itu sudah terukur. Jadi ketika data sensor masuk, insiden yang akan terjadi itu sudah bisa terukur. Bahwasanya ini akan kekurangan air dalam waktu 1 hari. Ini akan kekurangan
zat potasium dalam waktu 2 hari. Itu sudah bisa terukur. Jadi kita one step ahead membangun predictive model. Nah, jadi inilah semua yang merupakan kunci di dalam digital process optimization. Ada digital strategy, customer and employee engagement, process innovation, technology, dan data analytics. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana proses optimization target. Jadi di dalam hackathon ini akan banyak sekali target-target optimisasi yang Anda pikirkan tentunya. Saya berikan beberapa contoh yang sederhana, misalkan yield per hektar. Berapa jumlah tandan buah segar ya per hektar. Misalkan saat ini 20 ton per hektar ya. 20 ton per hektar per tahun. Nah, kemudian bagaimana kita meningkatkan menjadi 30 ton per hektar per tahun. Jadi ada peningkatan sebesar 50%. Nah, baru bagaimana kita membangun digital technology adoption. Bagaimana kita berideate. Misalkan menggunakan IoT sensor untuk soil dan weather sensor untuk kita bisa menentukan pupuk, penambahan pupuk, ya, penambahan pupuk yang sesuai terhadap kondisi tanah. Atau juga menggunakan drone dan machine learning untuk memastikan hama dan disease yang terjadi, sehingga kita bisa melakukan mitigasi secara lebih cepat dan mencegah terjadinya penurunan terhadap yield per hektarnya. Atau juga oil extraction rate, bagaimana kita memastikan OER dari yang sebelumnya 20%, bagaimana kita meningkatkan menjadi 26%. Jadi ada target peningkatan kepada OER. Salah satu idenya bisa menggunakan predictive maintenance modeling untuk mengurangi mesin downtime. Bisa menggunakan big data, machine learning, dan IoT. Kemudian production cost per ton, biaya per tonnage, CPO. Sebelumnya biaya kita, production cost kita adalah sekitar $500. Kita pengen turunkan. Jadi ada improvement yang Anda tawarkan. Misalkan menjadi $300 per ton. Nah, bagaimana kita cost terhadap air kita kurangi menggunakan smart irrigation. Jadi untuk biaya air yang sangat mahal, kemudian kita menggunakan IoT sehingga betul-betul dia penggunaan airnya bisa jauh lebih hemat. Dan juga jangan sampai pupuknya juga terbuang sia-sia. Kalau Anda pupukin semua semua kebun, betapa besar itu ruginya kita. Habis tuh pupuk semua untuk ribuan hektar. Tetapi kalau menggunakan IoT soil sensor, unsur haranya kita bisa melihat ini unsur hara mana yang kurang. Apakah unsur hara zinc, mangan, potasium, dan lain sebagainya. Itu yang jadi kita bisa tepat guna di dalam pemupukannya. Kemudian RSPO dan ISPO certification. Jadi compliance kita terhadap ketentuan pemerintah, di mana menggunakan blockchain kita bisa mentrace kepada tandan buah segar kita. Jadi ketika tandan buah segar masuk, datanya itu bisa masuk ke blockchain dan semua stakeholders juga
memiliki data tersebut. Jadi semua comply with. Jadi semua mendapatkan data yang sama, ya, sehingga tidak ada lagi diskrepensi di dalam data. Kemudian carbon emission, bagaimana emisi karbon yang sebelumnya 3 ton kita bisa turunkan menjadi 1,5 ton. Nah, jadi ini adalah optimisasi menggunakan digital proses, di mana kita menggunakan digital teknologinya yaitu IoT sensor untuk mengcapture data metan. Dan juga kita bisa menggunakan blockchain untuk carbon trackingnya, sehingga data tersebut semua stakeholders pun memegangnya dan bisa menjaga reporting sustainability. Labor productivity, produktivitas pekerja. Bagaimana kita mengoptimasi produktivitas tenaga kerja dari yang sebelumnya 1 ton tandan buah segar per pekerja per hari, kita bisa tingkatkan menjadi 1,5 ton. Nah, bagaimana kita membuat mobile field apps untuk business intelligence. Jadi bagaimana pekerja bisa tahu mana yang sudah saatnya untuk dipanen, mana yang masih sudah hijau atau yang sudah kuning dan seterusnya. Dan juga itu bisa membuat reporting automation. Jadi produktivitasnya jadi jauh lebih meningkat. Karena dia nggak perlu jalan-jalan lagi kan, dia cuma lihat di mobile apps-nya dia, udah ketahuan nih mana wilayah yang harus dipanen secara otomasi. Kemudian weather yang tidak bisa diperkirakan. Jadi current condition-nya dia ketika cuacanya hujan terus 3 minggu akan berbahaya kepada panen. Nah, jadi kondisi sekarang itu belum diasuransikan. Nah, bagaimana kita bisa mengasuransikannya? Menggunakan blockchain dan smart contract. Jadi ketika misalkan suatu kondisi terjadi yang membahayakan, maka asuransi bayar. Tidak perlu klaim karena sudah ada smart contract menggunakan Ethereum. Ya, Ethereum. Jadi kita coding lagi pakai Ethereum agar insurance yang kita miliki bisa langsung di-exercise tanpa harus klaim. Nah, banyak sekali potensi optimasi di dalam smart agriculture yang bisa mengadopsi digital technology. Nah, berikut contoh IoT smart irrigation untuk mengurangi water waste. Ya. Nah, misalkan di kebun kita ada sensor untuk sensor soil moisture sensor, ya, kadar kelembaban air, kelembaban tanah, untuk mendetek kepada tingkat kekeringan. Nah, sensor ini, ya, jadi kita tujuannya untuk smart irigasi ini untuk apa tadi ya? Smart irigasi ini tujuannya untuk mengurangi biaya produksi dengan mengurangi pemanfaatan air terlalu banyak, ya. Nah, jadi ketika sensor ini dia membaca bahwasanya terjadi kekeringan di dalam tanah, bukan membaca, dia data itu akan dia kirimkan secara periodik, ya. Nah, data tersebut secara periodik kan dikirim data moisturizer sensornya, ya, menggunakan Arduino kah atau menggunakan Raspberry, maka data dikirimkan menggunakan LoRa ke gateway untuk data kemudian masuk ke cloud, ya, data masuk ke cloud dan kemudian masuk ke irrigation management atau di BI kita, business intelligence kita. Nah, kemudian oleh machine learning dibaca tuh kalau soil moisture-nya dia di bawah threshold, maka sistem
akan meminta servo untuk menghidupkan water pump atau water valve untuk mengalirkan air ke daerah tersebut. Jadi air tidak dinyalakan terus-menerus atau tiap hari, tiap sore, enggak. Jadi berdasarkan tingkat dryness dari tanah. Nah, perintah ini dilakukan di dalam mesin learning yang membaca kepada data cloud tersebut. Biasanya kita data itu masuk ke Hive, di Big Data, di Hadoop, kemudian oleh machine learning dia akan melihat, machine learning menggunakan Python biasanya. Ketika dia baca data, dia akan melihat berapa sih kadar air, kemudian apabila dia di bawah threshold, maka dia akan perintahkan untuk servo untuk on. Kalau dia masih di atas threshold, maka dia masih perintahkan untuk off. Jadi data yang masuk itu secara otomatis akan selalu secara periodik akan selalu dibaca oleh machine learning untuk menentukan apakah statusnya ini on atau off. Nah, sehingga penggunaan air bisa dihemat sehingga bisa mengurangi kepada production cost. Nah, ini salah satu contoh di dalam digital process optimization. Yang kedua, menggunakan drone, big data, dan machine learning untuk pest dan disease control. Jadi, salah satu upaya untuk mengurangi biaya, untuk meningkatkan yield per hektar, jumlah tandan buah segar per hektar, kita bisa menggunakan drone dan machine learning untuk pest and disease control. Jadi, ketika drone itu dia menangkap digital image, kemudian dia bisa mengirimkan data tersebut ke cloud. Nah, data transmit ke cloud, kemudian oleh machine learning yang sebelumnya sudah ada clustering model untuk menentukan tipe ini adalah ulat api, tipe ini adalah ulat merah, tipe ini adalah tikus, tipe ini adalah kumbang badak. Itu sudah ada personanya, sudah ada sentroidnya, sudah ada sentroid terhadap masing-masing jenis penyakit atau disease tersebut. Sudah ada sentroidnya, kemudian itu sudah dikembangkan sebelumnya seharusnya untuk jenis penyakitnya berdasarkan gambar ya, berdasarkan gambar yang dikirimkan melalui drone. Nah, ketika drone itu dia ada gambar, kemudian ditransmit ke cloud, kemudian oleh machine learning dia akan mengukur jarak Euclidean distance antara data tersebut ke centroid dari masing-masing penyakit. Dan dia akan mengukur jarak, nanti ketika diketahui mana jarak yang terdekat menggunakan Euclidean distance ataupun pengukuran distance yang lain bisa menggunakan Manhattan dan lain sebagainya, maka akan dapat diidentifikasi penyakit apa yang sedang terjadi di suatu area. Dan kemudian bisa ditemukan dan kemudian by rules bisa ditentukan bisa mengalert kepada agronomis untuk atau kepada servo untuk automated spray only kepada affected zones ya, terkait dengan pesticides yang bisa dilakukan spesifik kepada jenis hama. Nah, jadi business intelligence dashboard juga bisa updated dengan pest density map. Ya. Nah, ini dilakukan oleh Python
Jadi menggunakan machine learning, Python akan melakukan clustering sebelumnya. Kalau sebelum kita tentukan, tentunya kita melakukan clustering dulu untuk menentukan jenis hama. Kemudian kalau sudah ada, baru kita cukup mengukur jarak Euclidean distance antara jenis hama tersebut kepada masing-masing centroid, sehingga didapatkan apa phase yang terjadi. Nah, sehingga terjadilah bisa diyakini yield per hektarnya mengalami peningkatan karena kita bisa langsung mengatasi apabila terjadi serangan hama di suatu wilayah. Kemudian predictive maintenance modeling to reduce machine downtime. Nah, machine downtime ini kaitannya dengan oil extraction ya. Jadi ketika sekarang kita oil extraction kita cuma 20% dari tandan buah segar. Nah, ternyata sering ketika kita wawancara menggunakan design thinking, ternyata sering dibilang mesinnya downtime. Nah, berarti kita perlu mengatasi masalah mesin downtime ini. Ya. Nah, jadi bisa menggunakan sensor ya. Sensor, ini sensornya yang untuk vibration ya. Vibration sensor yang bisa kita terapkan di mesinerinya. Ya. Yang mana sensor ini 24/7 akan mengirimkan data ke cloud. Dan machine learning bisa mempredik kepada probability kerusakan menggunakan binary logistic regression model. Yang mana ketika binary logistic regression model ini sudah terbentuk modelnya, model tersebut bisa langsung dijalankan terhadap data. Jadi tidak dijalankan model terus-menerus, tidak, tapi ketika data masuk, modelnya jalan untuk mengatakan ini bakalan breakdown, bakalan rundown. Sehingga bisa diambil maintenance ticket. Jadi supaya tidak terjadi stop line di pabrik. Nah, dan kemudian ERP bisa mengupdate kepada technician untuk segera visit ke pabrik, ke mills. Nah, ini yang contohnya ketika kita codingnya dilakukan. Yang pertama-tama tentu bagaimana kita membangun coding dahulu kepada modelnya, untuk menentukan modelnya dari semua data sensor. Sehingga didapatkan kalau binary berarti rumusnya adalah Y sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus konstanta plus beta X. Nah, model ini kita jalankan setelah modelnya jadi, kemudian kita jalankan terhadap data sensor yang masuk, sehingga kita sudah bisa mendapatkan probability of default, kemungkinan terjadinya sistem mesin breakdown atau mesin rusak sebelum rusaknya betul-betul terjadi, sehingga kita bisa mengurangi kepada resiko terhadap oil extraction rate kita agar dia bisa lebih maksimal ya. Jadi business as usual-nya adalah 20%. Bagaimana sekarang kita bisa meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan menjadi 30% menggunakan big data, IoT, dan machine learning. Kemudian jadi terjadi digital process optimization ya, untuk mencapai peningkatan produktivitas tersebut. Kemudian blockchain backed certification. Blockchain ini tujuannya apa ya? Jadi blockchain. Nah,
Jadi kita secara security, ketika data itu kita masukkan ke cloud, kemudian cloud-nya dihack, data itu bisa dirubah secara manual yang berakibat kepada kerugian perusahaan. Nah, supaya data itu security-nya tinggi, tidak bisa dirubah, kecuali semua data di stakeholders itu dirubah, maka kita membutuhkan blockchain. Supaya seluruh stakeholder juga percaya, trust dengan data kita. Jadi, berapa data yang berangkat, berapa data yang masuk, berapa data yang diproduksi, itu semua memiliki data. Nah, itu membutuhkan blockchain yang sifatnya distributed data. Nah, jadi kalau yang sementara ini biasanya di masing-masing pabrik itu dia centralized database. Tetapi dengan menggunakan blockchain database, semua pegang data yang sama. Jadi ketika data akan dirubah secara manual di satu tempat, kalau data lain tidak berubah, maka dia tidak bisa dilakukan. Nah, data itu apa saja? Data waktu, lokasi, ID pekerja, itu semua bisa kita masukkan, bisa menggunakan mobile apps, kemudian data di-encrypt ke dalam blockchain ledger, kemudian blockchain itu di-distribute di stakeholders, baik di mills, di buyers, di regulators, dan mereka semua bisa akses, dan ini akan membangun trust in compliance for sustainable palm oil. Jadi ketika barang itu bergerak, itu semua tercapture dan tidak bisa datanya dihack. Ya. Ini yang menjadi isu juga, karena data dihack maka keuntungan kita pun juga bisa dihack. Berikut yaitu juga insurance and risk management menggunakan smart contract dan blockchain. Apa tujuannya ini? Untuk optimasi apa? Jadi sering kita mengalami kerugian karena cuaca yang tidak menentu, unpredictable weather. Dulu pernah saya dinas di Pekanbaru, kebun sawitnya habis banjir, habis digenangi banjir di Rumbai. Jadi begitu saya lihat, ini ada asuransinya nggak ini? Nggak ada. Jadi tidak ada asuransinya terhadap unpredictable weather. Nah, dengan adanya blockchain dan smart contract ini, jadi ketika kita menggunakan smart contract, kita menggunakan polis, kemudian di dalam data blockchain itu terdapat data soil, data sensor udara, sensor air, sensor temperatur, semua sensor ada di sana. Begitu sensor itu menunjukkan curah hujan yang selama 3 minggu berturut-turut, misalkan di atas 50 mm, 40 consecutive week, itu akan men-trigger insurance payout. Jadi pembayaran asuransi. Karena suatu kondisi telah terjadi. Jadi, dan tidak perlu klaim, karena semua ada blockchain-nya. Data blockchain itu ada di perusahaan asuransi, ada di perusahaan sawit. Begitu suatu kondisi terjadi, itu akan men-trigger kepada pembayaran asuransi menggunakan smart contract. Ini akan menggunakan yang disebut dengan Ethereum. Jadi kita menggunakan Ethereum Weather Contract. Ya. Nah, jadi ini akan menjadi tren baru ke depan, bahwasanya menggunakan Ethereum kita bisa melakukan smart contract secara otomatis. Ya, klaim secara otomatis tanpa harus manual terhadap klaim tersebut. Nah, kemudian mobile field apps. Nah, untuk BI dan reporting automation. Ini untuk apa? Jadi
reporting untuk kepada labor productivity. Di mana di labor productivity saat ini current condition dia hanya 1 ton per hari. Bagaimana dia bisa ditingkatkan ke 1,8 ton sampai 2 ton per hari. Nah, mobile apps ini dia bisa membaca kepada kondisi bisnis intelligence-nya akan membaca semua data dan memasukkannya ke dalam dashboard dan muncul di mobile field apps yang sifatnya dia hanya untuk internal begitu ya. Nah, akan terlihat pergerakan dari data. Nah, berapa yield per hektar di suatu wilayah, berapa produktivitas worker di suatu wilayah, di area, kemudian berapa biaya aktual dan target aktual dan budget, ada diskrepensi tidak, ya. Kemudian berapa ton yang sudah diproduksi, berapa yang OIR-nya berapa, itu semua terpantau dan bisa meningkat dan membuat para pekerja pun mengerti bahwasanya mereka juga mengikuti target produktivitas mereka. Yang masalah adalah employee pun nggak tahu achievement mereka sekarang di mana, sehingga mereka working business as usual tanpa mengetahui saat ini progres mereka, produktivitas mereka berapa ya. Kalau mereka ditargetkan 2 ton per hari, kemarin mereka berapa. Nah, inilah yang menjadi PR, bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas, ya, produktivitas dari tenaga kerja kita. Oke. Dari saya mungkin segitu. Silakan bila ada pertanyaan saya serahkan ke pembawa, moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar? Yes, sudah. Baik, terima kasih Pak Jerry atas penyampaian materinya. Silakan teman-teman, kita berikan waktu untuk Anda kurang lebih 30 menit ke depan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Silakan untuk bisa langsung dialog interaktif dengan Pak Jerry. Dan juga kami berikan kesempatan untuk rekan-rekan yang memang belum berkesempatan untuk bisa on cam. Berikutnya kami persilakan teman-teman juga untuk bisa memberikan pertanyaan atau bisa sharing begitu, ataupun menyampaikan hal-hal yang bisa relevan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Jerry begitu di kolom chat. Silakan teman-teman raise hand terlebih dahulu, boleh sebutkan nama, kemudian tim nama Anda begitu, lebih tepatnya adalah tim Anda. Namanya boleh disebutkan, kemudian juga dari perwakilan kampus mana. Silakan teman-teman, kami tunggu partisipasi keaktifan interaktif untuk sesi kedua di hari kedua ini. Untuk rekan-rekan sekalian, sesi pertama ya, bukan sesi kedua. Sesi pertama di hari kedua maksudnya. Kita nanti akan lanjut di sesi kedua. Berikutnya kami persilakan untuk rekan-rekan sekalian, kami masih nanti dan tunggu begitu ya, untuk kehadirannya dalam bentuk partisipasi keaktifan tanya jawab, untuk kita berikan kesempatan bersama dengan Pak Jerry untuk bisa mengoptimalkan kesempatan ini begitu. Karena Pak Jerry ini juga nanti akan ada sesi jendela mentoring daring ya yang terjadwal Pak Jerry begitu. Jadi teman-teman nanti juga akan bisa mengoptimalkan pertanyaannya di sesi jendela mentoring. Tapi sebelum itu, optimalkan terlebih dahulu teman-teman di sesi ini bersama dengan Pak Jerry untuk bisa menambah pengetahuan, wawasan, dan apa yang kemudian Anda ingin tambahkan atau kuatkan begitu ya. Baik Pak Jerry, dari apa yang kemudian sudah disampaikan tadi, boleh ada satu harapan, boleh ya, harapan dulu begitu Pak ya, sebelum kita ke tips and trick untuk rekan-rekan dalam mengikuti kompetisi ini, Hackathon Sawit Nasional 2025. Harapannya seperti apa Pak untuk para peserta yang sudah terpilih? Ada 20 kampus yang terpilih dan perwakilannya sudah ada tim-tim hebat yang akan berkompetisi di ajang ini. Oke, terima kasih Mas moderator. Jadi di dalam Hackathon ini dibutuhkan curiosity yang lebih ya. Jadi
rasa ingin tahu yang lebih ya. Dan kemudian rasa ingin tahu itu kita dapatkan dari sisi pain values dari yang dihadapi di lapangan. Bukan semata dari sekedar ide, saya mau ide ini mau ide itu tapi apakah itu yang menjadi need and wants di lapangan. Nah, ini yang sering terabaikan ya. Jadi kita fokus kepada, jadi kita secara proses kita sebaiknya kita memahami dulu apa sih sebetulnya pain value yang dihadapi di lapangan. Kemudian dari situ baru kita muncul ide untuk solusi. Karena kalau ide yang kita berikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan, nah itu nanti dia cuma nice to have. Investasinya udah gede, tapi ROI-nya nggak tercapai. Karena employee di sana males tuh ngerjainnya gitu. Karena ini bukan masalah gue gitu. Jadi itu yang cukup salah satu yang harus kita miliki di dalam harapan saya ketika Anda membangun solusi-solusi yang Anda tawarkan. Demikian Mas Admin. Oke, terima kasih Pak Jerry. Silakan teman-teman begitu. Berikutnya tadi kan sudah juga harapan sekaligus tip and triknya begitu Pak. Ada tips khusus begitu Kak Pak? Sesuai dengan materi yang disampaikan untuk teman-teman ini. Karena kan berkompetisinya ini memang tidak semuanya akan mendapatkan gelar begitu ya. Artinya tidak semuanya bisa menjadi juara. Tapi harapannya adalah dari apa yang kemudian dioptimalkan melalui karya-karya rekan-rekan ini atau ide inovatif, aplikatif ini juga bisa berdampak begitu. Oke. Bagaimana menurut Pak Jerry? Jadi ini betul-betul technical ya. Jadi ketika Anda membangun solusi harus clear and sound and clear terhadap solusi tersebut. Misalkan Anda mau pakai sensor. Nah, sensor itu sensor tersebut ada di mana ya? Di mana yang jual ya? Ada yang jual nggak itu sensor? Nah, jangan sekedar membuat ada misalkan sensor untuk kadar metan misalkan, atau kadar kadar karbon dan sebagainya. Jadi memang harus memang sudah ada produknya, bukan sesuatu yang belum ada produknya. Kemudian di dalam Arduino akan ada coding. Di dalam analisa juga akan ada coding. Jadi dibutuhkan kemampuan technical yang spesifik, yang cukup sedang lah ya, nggak terlalu berat sebetulnya. Dan juga konsep. Nah, kadang-kadang kita ini belum kita peroleh di bangku kuliah, dibutuhkan keinginan untuk go extra miles ya. Nah, dibutuhkan rasa curiosity dan juga willingness to go extra miles, untuk mempelajarinya. Dan sebenarnya semua itu ada semua. Ada di sources kita sudah banyak ya. Ketika Anda mau deep dive itu source-nya banyak, dan juga semua sekarang sudah dipermudahkan dengan bantuan AI. Demikian. Baik, terima kasih Pak Jerry. Semua dimudahkan oleh AI begitu ya. Dan ini juga menyesuaikan kebutuhan dan keinginan dari rekan-rekan sekalian untuk bisa menyesuaikan dari ide-ide yang nantinya bisa menjadi lebih inovatif, aplikatif dan tepat guna, sekaligus berkelanjutan dan berdampak begitu. Silakan teman-teman, kita optimalkan momen dan kesempatan ini untuk bisa lebih interaktif, karena kembali kami akan mengundang. Oh ya, sudah mulai Pak. Baik. Baik, kami akan bantu bacakan Pak Jerry. Baik, kami masih menanti untuk bisa tampil di layar dulu Pak. Kita akan bantu bacakan dari studio. Nanti akan kita dengarkan bersama teman-teman. Tentunya ini pertanyaan juga bisa menjadi referensi bagi rekan-rekan sekalian yang sudah terhubung dan tergabung bersama kami di ruang Zoom meeting ini. Baik, teman-teman panitia boleh ditampilkan untuk pertanyaannya sehingga kita bisa bantu membacakan dan nantinya akan didengarkan. Tidak hanya pertanyaannya, juga tanggapan sekaligus jawaban dari Pak Jerry.
Sudah ada pertanyaan di kolom chat? Boleh dibantu untuk menampilkan rekan-rekan panitia? Baik, kita akan bacakan. Selamat siang Pak Jerry, perkenalkan saya Makfira dari tim apa ini? Tripalm, betul ya? Tripalm Innovators. Izin bertanya Pak, menurut Bapak di antara digital process optimization target tadi, fokus area apa yang paling potensial untuk dioptimalkan oleh peserta hackathon, Pak? Terima kasih sebelumnya, Pak Jerry. Silakan, Pak Jerry. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau saya lihat dari target tersebut, satu yaitu bagaimana kita meningkatkan produksi. Itu penting ya, karena produksi menjadi betul-betul menjadi darah ya dari perusahaan kan. Kemudian produktivitas, bagaimana oil extraction-nya itu dia bisa lebih optimal. Kemudian itu juga jadi kalau misalkan produksinya tetap, produktivitasnya dinaikkan, itu juga berdampak besar ya, berdampak besar. Kemudian production cost per ton, biaya produksi itu juga berdampak ya, karena Anda menurunkan cost. Kemudian jadi menurunkan cost itu ujung-ujungnya berdampak kepada bottom line. Bottom line itu maksudnya adalah net income. Bagaimana Anda meningkatkan net income perusahaan, keuntungan perusahaan. Produksi naik, keuntungan perusahaan meningkat. Produktivitas meningkat, keuntungan perusahaan meningkat. Kemudian cost down, juga keuntungan perusahaan semakin meningkat. Nah, itu kepada kegiatan operasional ya. Kemudian produktivitas pekerja menggunakan BI itu juga akan meningkatkan. Ketika produktivitasnya meningkat, maka sales pun produksi pun meningkat. Nah, yang sebetulnya sifatnya dampaknya besar yaitu unpredictable weather. Itu juga sangat berdampak. Ketika kebunnya banjir, tidak bisa panen, kerugiannya berapa tuh? Itu sangat berdampak sekali. Nah, penggunaan blockchain dan smart contract itu juga menjadi game changer ya, sehingga perusahaan tidak rugi-rugi amat gitu ketika terjadi weather yang di luar ekspektasi ya, banjir bah gitu ya. Nah, saya pernah ngalamin lewat itu udah nggak bisa jalan tuh karena kebun sawit banjir, akhirnya kejebak tuh di kebun, kejebak di jalan. Jadi antara dua kebun ini jalan itu semuanya habis di jalan dari Duri ke Rumbai dulu, Pekanbaru. Itu kiri kanan kebun banjir. Nah, itu kerugiannya luar biasa ya. Nah, maka penggunaan smart contract dan blockchain juga akan menjadi game changer di situ. Kemudian juga karbon emisi ya dampaknya biasa aja sih ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau Anda fokus ke kegiatan operation tadi, jadi tergantung Anda mau fokus ke operation. Misalkan ke operation tadi bisa. Kalau Anda fokusnya kepada yang sifatnya resiko yang sifatnya luar biasa, itu juga dampaknya pun luar biasa. Karena Anda bisa membangun sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru, belum ada yang buat itu. Untuk smart contract, untuk unpredictable weather kalau terjadi banjir. Ya, jadi Anda bisa nanti menghubungkan antara asuransi dan perusahaan menggunakan blockchain dan smart contract. Mungkin dari saya demikian, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Jerry, Mbak Makfira. Semoga bisa terjawab. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanggapi kembali melalui kolom chat atau langsung bisa berdialog interaktif. Baik, Pak Jerry, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kita akan tampilkan terlebih dahulu. Pertanyaan berikut ini adalah dari Mbak Salwa Asfia, betul ya? Selamat siang Bapak.
Saya dari tim Coba Aja Dulu ITS, izin bertanya. Dari sisi keberlanjutan, bagaimana solusi digital dapat benar-benar diadopsi oleh petani sawit kecil, smallholders, yang sering menghadapi keterbatasan akses teknologi. Dan terkait daya saing global, bagaimana peran teknologi seperti AI, blockchain, ataupun IoT dapat membantu industri sawit Indonesia dalam memenuhi standar sertifikasi internasional seperti RSPO maupun ISPO. Silakan, Bapak. Oke, pertanyaannya bagus sekali, Salwa. Jadi Salwa dari ITS ya. Ini bagaimana solusi digital dapat diadopsi oleh petani kecil, petani-petani kecil. Nah, dengan menggunakan smart contract pun, smart contract ketika perusahaan menggunakan smart contract, begitu petani itu dia menggunakan begitu dia si petani itu dia menggunakan digital teknologi, kemudian dia mengirimkan mendeliver buah-buah tandan buah segarnya ke pabrik, itu dia tidak perlu klaim. Dengan smart contract, begitu tonasenya masuk dan sudah ada di blockchain, kan data blockchainnya tuh masuk tuh. Dia foto, dia kirim beratnya sekian, udah ketahuan, masuk ke blockchain. Begitu di blockchain dia memenuhi minimum misalkan 10 ton atau 20 ton, maka smart contract akan langsung melakukan pembayaran tanpa harus klaim. Jadi dimudahkan, petani dimudahkan. Jadi semua sudah tercatat di blockchain, dan blockchain itu nggak bisa dirubah. Karena untuk merubah data blockchain harus semua stakeholders harus dirubah dan nggak bisa dihack. Jadi bisa tuh langsung dibayarkan ke si petani menggunakan smart contract. Jadi tingkat compliance-nya pun tinggi. Kemudian daya saing global, bagaimana peranan blockchain dan IoT membantu dalam memenuhi standar sertifikasi internasional? Ya, ketika kita menggunakan blockchain, data itu ada di semua stakeholders, di asuransi pegang, di pabrik pegang, di siapa lagi yang pegang ya? Semua pihak stakeholders lah. Atau bahkan dipegang oleh blockchain perusahaan yang lain. Jadi dia tahu bahwasanya perusahaan lain itu juga produksinya sekian, dia pun tahu kalau dia di dalam satu komunitas dengan Anda ya. Nah, jadi ketika semua sudah di dalam blockchain, maka tingkat compliance-nya itu sudah tinggi sekali. Sehingga itu akan membantu di dalam kepada standar sertifikasi internasional seperti RSPO dan ISPO certification. Jadi kita bisa trace semua tandan buah segar yang masuk, kemudian dan itu diketahui oleh semua stakeholders tanpa ada yang bisa merubah secara manual, sehingga sertifikasi itu kita bisa 100% certified terhadap RSPO dan ISPO. Good question, Salwa. Demikian, Mas Moderator. Baik, terima kasih Pak Jerry, dan terima kasih juga untuk Mbak Salwa ya dari tim Coba Aja Dulu ITS begitu ya. Terima kasih untuk pertanyaan dan tanggapannya Pak Jerry. Kami juga persilakan untuk rekan-rekan sebelum kita nantinya akan break atau jeda sejenak melanjutkan di sesi kedua hari kedua. Kami persilakan teman-teman untuk bisa kembali mengoptimalkan kesempatan ini di ruang diskusi dialog interaktif ini untuk bisa memberikan beberapa argumennya, boleh silahkan, atau pengalamannya juga silahkan, atau pertanyaan-pertanyaan yang memang membutuhkan sebuah jawaban untuk diberikan referensi oleh Pak Jerry, kami persilahkan. Silakan teman-teman, karena banyak hal yang perlu kita memang optimalkan dari kesempatan ini dengan adanya sesi interaksi ataupun sesi diskusi, ruang diskusi untuk Anda. Baik, sembari kita menanti Pak Jerry, kami menginformasikan kembali bahwa pada sesi ke sesi begitu ya, dari sesi pertama, sesi kedua, baik di hari pertama, baik di hari kedua, ini materinya memang sangat menambah wawasan dan juga referensi bagi teman-teman, rekan-rekan, para peserta
Hackathon Sawit Nasional 2025 yang nantinya akan bertanding untuk bisa memberikan yang terbaik, karya terbaik, dan menjadi harapan untuk bisa mendapatkan gelar terbaik pula begitu teman-teman ya. Jadi untuk gelar-gelar terbaik ini bisa dioptimalkan teman-teman dengan sebuah insight baru ataupun menambah insight begitu. Silakan bisa dioptimalkan di sesi ini, di sesi diskusi atau kita ngobrol begitu ya, ngobrolnya langsung ke Pak Jerry. Silakan momen ini, ruang ini kami berikan sepenuhnya untuk teman-teman. Jadi boleh silakan Anda menuliskan di kolom chat, boleh langsung raise hand begitu ya, untuk kemudian kita berikan kesempatan Anda lebih optimal, lebih luas kesempatan Anda untuk bisa bertanya, kemudian ngobrol dan bisa memberikan sebuah pemikiran-pemikiran brilian Anda untuk bisa kita bahas bersama di ruang diskusi ini. Begitu Pak Jerry ya. Pak Jerry, 20 kampus ini juga sudah bergabung, tidak hanya sekedar kampus di wilayah Surabaya atau Jawa Timur atau beberapa daerah, tapi tersebar di berbagai daerah begitu Pak. Dan ini menjadi sebuah harapan memang nantinya inovasi-inovasinya benar-benar brilian untuk bisa lebih berdampak, tepat guna, aplikatif begitu ya. Maka dari teman-teman ini juga temanya menarik sekali yang kemudian diangkat ataupun diambil ataupun menjadi bagian dari rangkaian acara Hackathon Sawit Nasional 2025 ini adalah mengakselerasi peran nasional ekonomi sawit melalui inovasi digital. Relevan dengan apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Pak Jerry begitu. Silakan teman-teman boleh dioptimalkan kembali ruang diskusi ini untuk bisa Anda optimalkan untuk menambah ide brilian dan inovasi brilian yang akan nanti Anda optimalkan. Dan pada momen ini juga teman-teman, kami juga perlu informasikan bahwa kesempatan ini tidak hanya sekedar memberikan ruang bagi teman-teman untuk bisa berkompetisi, tapi nantinya karya-karya Anda ini juga walaupun nanti memang belum berkesempatan untuk bisa meraih gelar terbaik begitu ya, tapi saya yakin hasil karya Anda juga menjadi bagian dari proses perjalanan yang baik dan juga hasil yang terbaik walaupun nanti belum mendapatkan yang terbaik dalam gelar begitu ya. Ya, jadi seperti satu hal yang perlu kami sampaikan dari visi kegiatan ini juga baik sekali begitu teman-teman dan Bapak Ibu serta para mentor terutama Pak Jerry begitu. Acara ini memiliki visi untuk mendorong lahirnya inovasi digital berskala nasional yang mampu mengakselerasi dan juga mengoptimalkan peran sosial ekonomi industri sawit dan juga menciptakan nilai tambah serta meningkatkan kesejahteraan pelaku industri sawit dari hulu ke hilir. Dengan bangga kami selalu menyebutkan acara ini memang online tapi berskala nasional, diselenggarakan bersama dengan GAPKI, Gabungan Kelapa Sawit Indonesia, dan BPDB. Maksud kami adalah BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan, begitu, yang turut menjadi membersamai rekan-rekan untuk berkompetisi dalam gelaran acara Hackathon Sawit Nasional 2025. Baik Pak Jerry, kami cukupkan untuk ruang diskusi ini untuk teman-teman. Karena bukan berarti diselesaikan, kami cukupkan dan nanti bisa dilanjutkan di sesi jendela mentoring pada waktu yang sudah kami sebutkan, begitu ya. Nanti bisa kita optimalkan lagi untuk bisa memberikan ruang diskusi bagi rekan-rekan sekalian. Baik, untuk menutup sesi pertama ini, di hari kedua ini, kita akan kembali mengajak rekan-rekan sekalian untuk on cam dulu, silakan teman-teman. Kita ajak untuk berfoto dengan Pak Jerry, untuk mentor ahli kita, narasumber kita, pemateri kita di sesi pertama, di materi kedua begitu ya, di hari kedua ini. Silakan teman-teman, kita persilakan untuk bisa on cam terlebih dahulu. Kita tunjukkan semangat luar biasanya, kita tunjukkan komitmen kita untuk bisa menimba ilmu, wawasan, pengetahuan sebagai referensi Anda untuk bisa menciptakan karya terbaik dari ide solusi digital yang Anda akan hadirkan. Silakan teman-teman, boleh Anda
on cam dulu, bentuk apresiasi, bentuk kita mengapresiasi kehadiran dari Pak Jerry yang sudah memberikan ilmunya untuk kita semua. Silakan teman-teman, jangan lupa berikan jempolnya, tapi arahan dari saya dulu begitu ya. Kita nantikan, kita tunggu dulu seluruh rekan-rekan untuk bisa bergabung, bisa on cam dulu. Silahkan teman-teman, kita tunjukkan keaktifan teman-teman sekalian untuk partisipasinya dalam rangkaian acara hari ini. Baik, siap, jempolnya boleh diberikan seperti ini. Seperti biasa teman-teman, bentuk komitmen semangat kita yang selalu terjaga. Senyum jangan lupa, kita hitung 3, 2, 1. Tahan dulu senyumnya teman-teman. Tahan dulu, kita akan bergeser ke slide berikutnya. Kita akan hitung kembali, hitungan mundur, 3, 2, 1. Sudah? Masih ada slide lagi? Satu lagi, tahan dulu teman-teman. Bapak Ibu sekalian boleh tahan dulu senyumnya, tetap tahan. Kita kembali hitung 3, 2, 1. Cukup? Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Anda semua, rekan-rekan sekalian, dan juga Pak Jerry. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir bersama kami, membersamai kami untuk menambah ilmu terkait materi yang sudah disampaikan pada